Gue tuh mau berbagi dan sharing cerita horor yang gue alami saat gue pernah nginep di salah satu hotel di Puncak Bogor gitu. Nah, di sini gue mau sharing. Gue itu 1 bulan yang lalu tepatnya gue habis nyobain nih check in di hotel salah satu di puncak lah, puncak Bogor gitu kan. Gue nggak akan sebut nama hotelnya karena untuk menjaga privacy juga, tapi memang kalau dari track record yang gue lihat, kebetulan kan gue eh, pilih hotel itu, pesan hotelnya itu, booking hotelnya itu dari salah satu aplikasi ya kan, aplikasi yang ada di smartphone. Nah, gue baca reviewnya juga itu selama COVID-19 dari 2020 ke 2021 dan 2022 itu tuh memang jarang digunakan untuk pribadi orang pengen nginep, pasti cuman kayak acara mau gathering atau acara yang ramean. Jadi kalau sekali sewa kamar itu banyakan gitu kan. Nah, karena gue di sini statusnya cuman berdua sama teman gue gitu kan. Jadi ya udah kita coba nih, karena pertama view-nya bagus, hotelnya juga bagus, gede, hijau gitu kan. Dan kalian tau lah kalau di puncak Bogor itu pasti disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang kayak view ala-ala Bali. Nah, itu yang bikin gue tertarik karena dari gambar-gambar di hotel itu yang diposting di aplikasi itu, ya hotelnya bagus, bersih, terus kolam renangnya gede, full sarapan juga bisa, tidak ada sarapan juga bisa, terus ada lahan hijau kayak kolam ikan, terus juga pemandangan di kalau kalian dapat spot view kamarnya, jendelanya menghadap ke arah kayak perbukitan gitu, dia kan hijau gitu. Nah, enak, seger, dan di situ super super dingin banget. Gue udah ngerasain. Nah, kita flashback lagi. Oke dong, akhirnya gue udah booking itu 3 hari sebelum hari hanya. Nah, gue kan waktu itu status lagi kerja ya kan, jadi otomatis gue pas pulang kerja itu jam 5, jadi gue prepare dulu dan gue on the way ke puncak itu dari Jakarta Selatan itu jam 8 malam ya kan. Nah, pasti perjalanan gue mau makan dulu dan segala macam. Oh, mentok-mentok gue itu nyampe keluar dari eh tol Sentul itu, kita kan lewatnya lewat Sentul ya. Keluar itu, keluar tol itu kira-kira jam 10-an lah, karena juga kita kan pelan-pelan jalannya karena hujan ya kan, kondisinya hujan. Keluar tol itu jam 10, terus perjalanan menuju hotel itu kurang lebih 2 jam dari daerah Sentul gitu kan, karena memang kan jalanan traffic ke puncak itu agak lumayan gitu. Nah, terus udah dong kita jalan. Nah, dari perjalanan itu yang kita temuin tuh pasti kayak pemukiman warga yang sudah mulai tidak ada aktivitas lagi karena udah mau jam 10, jam 11, dan ke jam 12 malam. Singkat cerita, di perjalanan pun udah agak sedikit mulai ke distract nih kitanya, mulai kayak teman gue kan lagi nyetir, guanya ngarahin jalan karena gue buka map dong, karena kita sama sekali tidak tahu rute perjalanan itu. Nah, kita lihat map ya kan, terus ya udah jalan. Sepanjang jalan itu yang kita lihat kayak pohon bambu, pohon eh perpohonan deh kiri dan kanan gitu. Tapi kita positive thinking aja, jalan terus, jalan. Singkat cerita, selama dalam perjalanan itu setiap ada kayak jembatan itu kan kata orang harus diklakson, kita klakson beng gitu. Cuman dari kita udah masuk ke deket area hotel itu tuh udah mulai agak sedikit ada aura yang nggak normal bagi kita gitu. Akhirnya gue membuang negative thinking itu dengan berharap bahwa gue mau menikmati healing dan staycation gue. Oke. Singkat cerita, kita check in pas jam setengah 12 malam. Nah, ini ada drama lagi nih. Nah, kita kan check in itu kita ngambilnya yang deluxe kan. Tetapi kamar deluxe itu full untuk yang gathering. Mau nggak mau kita dikasih yang twin bed. Ya oke, nggak masalah, gue bilang gitu kan. Oke. Nah, kamar pertama yang dikasih sama mereka itu posisinya ada di lantai 4 paling pojok ujung. Dan itu langsung berbatasan dengan hutan. Menurut gue tuh sih hutan, tapi nggak tahu kata. Kalau menurut mereka sih itu kayak sekedar taman gitu. Oke, kita pertama dikasih, dan teman gue juga
pernah sebelumnya nginep di situ, cuman udah lama banget ngasih review bahwa sebenarnya enak, cuman pas malam itu tuh lebih jatuhnya kita kayak bukan mau nginep di hotel, melainkan kayak uji nyali, sumpah. Dari lobby menuju lift itu ada lorong panjang, sumpah itu penerangannya memang agak sedikit semang-remang karena dia mengambil konsep unsur ala-ala cottage yang di Bali gitu. Jadi lampunya tuh yang kayak warna-warna redup-redup gitu. Ditambah lagi kiri dan kanan itu ada pohon-pohon bambu kecil-kecil gitu kan. Kita lewat lorong itu udah kayak agak sedikit tidak nyaman. Terus naik lift ke lantai 4. Terus dari lift itu kita akan menuju lorong lagi ke kamar kita, di mana kamar kita itu paling ujung dan paling pojok. Saat kita sudah lewatin lorong dan nyampe di kamar kita tap dong key kunci kamar kita, teng, masuk. Kita pasti bilangnya assalamualaikum, kita masukin kartunya dan lampu nyala, beng. Lampu yang nyala itu udah memberikan kesan yang sangat-sangat membuat gue kayak tek. Karena apa? Langsung suasana horornya tuh kelihatan. Karena apa? Saat lampu nyala itu kita tuh nggak ngerasain suasana kayak pengen tidur, tapi kayak takut gitu. Terus ini nih langsung kita cek dong. Gue kan selalu kalau mau staycation dan healing itu yang pertama gue cek adalah bed, tempat tidurnya, bed covernya, terus juga selimut dan bantal gue cek bla bla bla. Pertama yang kita temuin adalah itu bed covernya kayak udah nggak pernah diganti selama seminggu karena udah bau apek. Dan yang kedua itu ada bercak di spraynya. Oke, itu hal yang pertama. Hal kedua adalah AC-nya kita nyalakan, kita menunggu sekitar 5-10 menit itu tidak dingin. Terus hal ketiga yang membuat kita pengen banget nih pindah secepatnya, saat kita buka kaca itu langsung eh, rerumputan atau kalau gue bilang sih itu adalah pohon-pohon bambu yang udah mulai tua gitu. Dan sumpah gue tuh kalau cerita itu merinding gitu kan. Nah singkat cerita akhirnya kita kan nggak bisa nih telepon ke lobby karena mereka tuh nggak ada akses telepon dari kamar hotel. Kita turun lagi ke bawah dan tahu nggak, perjalanan kita dari kamar ke lobby lagi itu harus berdua karena teman gue nggak berani dan gue juga nggak berani tinggal di dalam kamar itu. Dan sumpah di lantai 4 itu cuman kamar gue yang lagi ada yang check-in, yang lain itu kosong, sumpah kosong, kosong kosong. Jadi singkat cerita kita kasih tahu problem kita bla 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 bla. Oke, mereka ada agak sedikit komunikasi lagi nih sama, nggak tahu, gua rasa itu kayak perang manajemennya juga. Sekitar 25 menit mereka agak sedikit gimana gimana bercerita sama itu. Akhirnya kita dipanggil, gua kan duduk di lobby tuh. Akhirnya dia mengajak kita untuk lihat kamar di lantai 3. Oke, tapi gue minta jangan yang di pojok dan minimal yang dekat sama lift aja deh, gue bilang kayak gitu. Sebenarnya gue pengen kamar yang posisinya kan hotel itu seperti ini, huruf L. Nah, jadi gini dan gini. Gue mintanya yang sebelah sini aja gitu. Tapi ini khusus yang deluxe. Deluxe itu udah dipakai buat gathering. Tapi gue memang sih gue ngeliat di parkiran itu mobil banyak banget. Mungkin besok pagi memang mau ada gathering kali ya. Ya mungkin gathering dari kantor apa gitu. Nah terus nih gue lanjutin lagi. Akhirnya kita bertiga dong sama mas penjaga dan resepsionisnya itu. Kalau nggak salah sih penjaga ininya deh kayak ya, room boynya. Kita sama-sama ke kamar untuk ngecek lagi. Masuk kamar tetap suasananya itu juga. Dan tahu nggak, itu di dalam toilet itu kayak ada orang habis mandi, sedangkan itu kamar gak ada penghuninya sama sekali. Kan kalau biasanya orang check out malam siang jam 12, jam 1 jam 2 kan mereka lagi beresin dan bersih-bersih. Kalaupun ada air pasti kering dong dari jam 2 sampai jam 12 malam. Logikanya itu nggak sih? Ya kan? Dan nggak mungkin, gue sampai merinding ceritanya. Nggak mungkin juga itu ada yang masuk buat cuman kayak mau mandi dan segala macam tuh, kayak aneh gitu. Terus pas kita bilang, wah kok ini kerannya kayak habis dipakai, terus showernya habis dipakai, terus suasana orang baru mandi. Kalian tahu nggak sih, semoga gue merinding, kalau orang baru mandi itu kan cium bau sabun atau shampoo mereka itu kan agak masih wangi gitu kan. Sumpah itu bau kayak sabun banget. Dan sedangkan di situ itu alat-alat mandinya masih lengkap, masih tertata rapi, cuman ada air di lantai yang
habis dipakai mandi banget. Itu gue langsung kelihatan banget bahwa itu habis dipakai buat mandi. Karena kalau dibilang airnya tergenang, no. Nah, gue masih positive thinking. Akhirnya kita lihat ke spray dan jendela sama. Pemandangannya tetap itu kayak sejenis perpohonan bambu-bambu kuning gitu. Terus dengan kejadian itu gue diskusi sama teman gue bilang gue nggak mau di kamar ini. Dan pada akhirnya setelah berdebat dan banyak sangat pertimbangan di kamar itu, akhirnya di cancel kamar itu. Kita akhirnya pindah ke lantai 1. Di lantai 1 kita minta banget 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 dekat lift, dan ternyata dapat. Tapi ada tapinya. Pertama, kondisi kamar mandinya nggak bisa, airnya kenceng banget, nggak tahu gue di mana salahnya. Yang kedua adalah AC-nya juga kurang dingin. Dan yang lebih parahnya adalah spraynya itu kayak bau apek dan segala macem. Tapi rumbonya itu bilang baru diganti mas, baru kita laundry mas, baru pokoknya ruangan baru disemprot dan segala macam. Itu tuh menurut gue agak sedikit keanehan, yang menurut gue saat kita masuk kok baru gitu, sedangkan mereka sudah mempersiapkan dan memprepare itu. Sampai rumbonya pun heran, lah kok ini kayak bau apa, kayak rumah lama yang tidak ada dimasukin oleh manusia gitu. Dan jadi singkat cerita, ya udah mau nggak mau, karena ini udah menunjukkan 1:30 lebih kalau nggak salah. Karena dari tadi kita cuman kayak masuk ke 3 kamar itu kayak ya cuman lihat-lihat doang, nggak ada yang kayak pas gitu. Akhirnya ke kamar terakhir ini gue juga udah kasihan sama petugasnya, akhirnya kita ambil. Dan kalian tahu nggak, di twin bed ini itu kan eh, tempat tidurnya itu ada yang mengarah ke jendela itu. Gue minta sama teman gue, udah lu rapetin aja deh ke gue dan ke arah ke pintu dan ke kamar mandi, biar nggak terjadi apa-apa. Oke, kita gantian dong. Gue udah mandi dan temen gue udah mandi. Nah, kita lapar, rencana mau pesen makan. Nah ini ada lagi, disumpah gue merinding lagi. Saat mau pesen makan, lo tau nggak, jam 2 lewat setengah 3. Saat kita ngomong nih, gue pengen makan ini, pengen makan itu, yang 24 jam kira-kira ada yang buka nggak? Aroma makannya itu langsung di hidung gue. Dan gue tanya sama teman gue, dan teman gue juga bilang, emang restorannya udah buka jam segini? Emang restoran 24 jam? Kita langsung semua merinding dan terdiam, dan gue pandang-pandangan sama teman gue. Dan akhirnya singkat cerita, malam itu kita memutuskan tidak pesan makanan, dan kita langsung tidur dalam kondisi yang serba ketakutan, serba gak enak. Dan lo tahu, TV yang kita nyalain itu, gue ingat banget siaran yang gue nyalain itu, saluran TV yang gue nyalain itu, dia itu kayak ya misalnya siaran channel 1, tiba-tiba itu pas kita bangun pagi itu channel udah berubah. Dan gue tanya sama teman gue bilang, pak, gue nggak ada mindahin. Dan remote AC juga, dari yang tadinya remote AC-nya nyantol, itu remote AC-nya pindah ke dalam kamar mandi, dan AC kita mati. Jadi selama kita tidur AC-nya nggak nyala. Sumpah gue langsung pas bangun jam 6 pagi, gue ngerasa badan gue nggak enak, pundak gue ngerasa kayak didudukin, terus pokoknya meriang-meriang kayak gitu. Dan yang lebih parah lagi, tanpa kita sadari, saat kita mau mandi, di handuk kita ada bau melati, kembang melati dan kembang kantil. Baunya itu bukan sejenis parfum, karena cuma di satu sisi bagian sudut, sedangkan yang lain nggak ada baunya. Handuknya kan 2, cuman handuk gue, dan handuk gue itu posisinya agak, kan kalau di dalam toilet itu kamar mandi di atas kloset itu pasti akan ada besi-besi buat ngeletakin handuk di atas itu kan. Nah posisi handuk gua tuh agak nggeser, sedangkan malam itu kita udah ngerapiin handuk itu pas kita mandi ya kan. Nah jadi gue kayak ngerasa semalam gue mandi baik-baik aja handuk gue dan temen gue, kenapa pas pagi itu handuk agak sedikit horor. Oke, dan setelah itu gue yang sama temen gue kayak udahlah kita sarapan dulu, karena jadwal sarapan dari jam 7 cuma sampai jam 10 pagi. Oke, kita sarapan lah itu di jam 8 dengan setelah cuci muka dan sikat gigi. Tapi kita belum mandi karena kita takut nih ngelihat handuk kita ada yang baunya nggak lazim gitu. Oke, gue sama teman gue
Karena kita makannya di lobi ya kan, satu lantai sama lobi, jadi kita turun satu lantai lagi dan ternyata benar di jam 9 tuh udah ada dipersiapkan gathering di kolam renang. Memang rame, oke kita nggak mempermasalahan itu, kita sarapan dan segala macem. Selesai sarapan, niatnya pertama pengen berenang tapi nggak jadi karena ada mau gathering. Kita naik ke kamar kita, dan satu hal lagi yang membuat gue kaget adalah handuk kita berdua pindah posisi. Gue merinding sobat, gila gengs, gue merinding sumpah nih. Sumpah gue merinding banget kalau cerita itu. Jadi handuk kita berdua di dalam kamar mandi itu udah di posisi di atas tempat tidur berdua. Kalian pasti nggak percaya, gua sama temen gua sumpah demi Tuhan kita nggak mandi saat check out di hotel itu. Demi Allah kita nggak mandi. Jadi dengan kasus seperti itu, yang tadi kita udah habis sarapan segala macam, kita langsung bergegas pakai baju dan segala macam, alat semua, peralatan kita kayak baju, alat mandi dan segala macam kita simpan dalam tas kita dan kita buru-buru check out. Itu kita check outnya di setengah 12. Kita nggak check out di jam 1, padahal boleh check out jam 1. Alasan kita pengen buru-buru check out tahu nggak apa? Itu sumpah. Kita tuh kayak pas masuk kamar langsung kayak karena kita tadi sama-sama keluar di kamar, kunci cuma satu akses, tiba-tiba masuk kamar mandi itu, sumpah gue kalau cerita agak sedikit gimana gitu. Handuk itu posisinya di kasur kita masing-masing. Handuk gue di kamar di kasur gue, handuk teman gue di kasur dia. Jadi kayak kita nggak mungkin lanjutin mandi. Oke. Kita langsung buru-buru, ya udah pakai baju dan segala macam. Akhirnya selesai, kita check out. Dah, itu pengalaman horor yang selama gua 27 tahun hidup check in di hotel yang menurut gue agak sedikit bikin adrenalin terpacu, mood berantakan, yang tadinya mau staycation dan healing jadi hancur gitu. Jadi gue tidak menyalahkan hotelnya, tapi gue agak sedikit mengalami sesuatu hal mistis di hotel itu. Pertama gue lihat karena memang di situ dikepung atau dikelilingi oleh pertama bukit, yang kedua perpohonan-perpohonan besar karena kan memang puncak itu terkenal identik dengan alamnya gitu kan. Terus bentuk hotel itu memang bangunan lama. Itu kan dulu pribadi punya pada tahun 1988, itu digunakan sebagai rumah oleh Panglima Jenderal apa gitu. Gue lupa. Dan dirubah jadi hotel atau sejenis resort. Sebenarnya bukan hotel sih, jatuhnya lebih kayak resort di Bali versi di puncak gitu. Jadi udah gue nggak bisa ngomong apa-apa. Ya itu pengalaman mistis gue. Akhirnya kita udah check out, kita pergi, di jalan pun kita masih obrolin itu, dan akhirnya ya udah kita seharian main di Bogor di puncak nggak mandi. Jadi ya itu pengalaman mistis gue. Jadi komen ya kalau kalian mau cerita apa lagi nih pengalaman pribadi gue, karena YouTube gue ini ya random aja, apa yang pengen gue lakuin ya gue videoin gitu. Jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan jangan lupa juga dibagikan sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Berarti banget dukungan kalian buat gue ucapin terima kasih dan bye bye.